Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Segera akan mulai acara kita malam hari ini. Sekarang jam 7:30 waktu Jakarta. Kita akan awali dengan doa. Silakan Arianto. Baik, kembali selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para pesiara yang pernah berangkat dengan kami maupun yang akan berangkat dengan kami. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf karena di belakang rumah saya ada langgar dengan toa yang cukup besar mengarah ke rumah saya, sehingga ya sudahlah kita berdoa bersama lah ya. Karena nanti sepanjang Ari bercerita atau menjelaskan mungkin akan ada background saudara-saudara kita yang sedang apa ya namanya ya, habis buka puasa mereka lalu pergi ke taraweh ya. Terima kasih. Mari kita awali dengan doa sebelum acara ini kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Kau pertemukan kami kembali dengan sahabat-sahabat dalam iman yang sama akan Tuhan kami Yesus Kristus pada malam hari ini. Berkatilah acara yang sudah kami rangkai, kami rencanakan, agar ini pun menjadi hormat pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Tak lupa kami juga terus mendoakan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana di NTT, semoga tangan-tangan kasih-Mu bekerja atas mereka, dan juga di banyak tempat di mana masih terjadi bencana juga. Akhirnya Tuhan, berkatilah kami semua, agar kami dapat menimba iman dari orang kudus kami, khususnya Santa Teresia dari Lisieux dan kedua orang tua mereka. Ini semua kami mohonkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Oke, baik. Terima kasih Arianto. Kita segera akan mulai acara kita malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, karena kunjungan kita hanya di satu tempat, ya, jadi saya kira tidak terlalu banyak nanti foto-foto yang juga saya akan tampilkan. Dan saya sendiri baru sekali kunjungan ke Lisieux, Bapak Ibu, tapi sangat-sangat berkesan. Ya, kira-kira mungkin 4 tahun yang lalu ya, saya pertama kali pergi ke sana. Saya 2 atau 3 kali ya ke sana ya. 2-3 kali ya, tapi tempatnya sangat mengesankan. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen saya untuk memulai acara kita malam hari ini. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu semua di acara kita Stella Warta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah pertemuan yang ke-25, persis 25 ya. Luar biasa. Seperti biasa, Bapak Ibu, tolong supaya mikrofon semuanya dapat nonaktif selama acara ini berlangsung, dan nanti waktu selesai, Bapak Ibu silahkan boleh bertanya ataupun menuliskannya di kolom chat. Ya, acara kurang lebih akan berlangsung sekitar 1 jam sampai 1,5 jam malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Stella Warta Official, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe dan juga memfollow Facebook kami di Stella Warta Wisata dan juga Instagram kami di stella.warta, serta Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0818-783-552 supaya kami bisa selalu mengupdate dan Bapak Ibu juga bisa selalu update dengan acara-acara yang menarik dari kami yang selalu kami post juga di Facebook dan Instagram.
Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan rekapitulasi seluruh acara-acara yang pernah kami buat di dalam Virtual Pilgrimage Series. Silakan Bapak Ibu bisa screenshot ataupun nanti memintanya kepada nomor WhatsApp kami. Juga Virtual Pilgrimage Series spesial yang selama ini kami pernah adakan. Kemudian juga Biblical Journey with Father Joseph. Ya, semuanya Bapak Ibu bisa lihat ulang di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi mendukung program pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrucanisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa melihat datanya yang ada di layar ataupun mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami untuk detailsnya. Kemudian juga kita tetap mau mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Silakan datanya juga ada di layar Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin membeli siara batin, masih tersedia stok di toko buku obor, ada diskon spesial 30% dari 65.000 menjadi 45.500 saja. Dan Bapak Ibu masih bisa meraih tanda kasih untuk siarah ke Tanah Suci bersama Stella Quarta, ya, gratis plus uang saku. Jadi setiap Bapak Ibu membeli buku siarah batin, di dalamnya ada kupon tanda kasih yang Bapak Ibu bisa kirimkan sebelum 30 Juni dan nanti akan diundi pada saatnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Kita akan bersiarah secara virtual ke Lisieux yang ada di Prancis. Perjalanan ke Lisieux, Bapak Ibu, bukan perjalanan siarah yang umum, ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, saya sendiri baru sekali ke sana sepanjang saya membawa pesiarah. Dan kalau kita berjalan dari Paris, kurang lebih kita memerlukan waktu sekitar 3 jam untuk kita sampai di Lisieux, ya. Jadi cukup jauh dari kota Paris. Karena itu umumnya kalau kita tidak siarah yang khusus banyak kunjungannya di Prancis, maka kita biasanya tidak pergi ke Lisieux. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah pergi kemana-mana, boleh ya Bapak Ibu untuk merencanakan perjalanan siarah ke Lisieux ini, karena kisahnya juga sangat bagus, tempat siarahnya juga sangat indah di sana. Di kota Lisieux sendiri Bapak Ibu, biasanya kami akan mengunjungi 2 tempat. Yang pertama adalah Basilika Santa Teresa de Lisieux, ya, basilika yang bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah tempat di mana jenazah relikwi dari Santa Teresia disemayamkan, ya, itu ada di Sanctuary de Lisieux atau di Biara Karmel yang ada di Lisieux. Ini adalah Basilika Santa Teresia Lisieux yang ada di kota Lisieux, ya, yang biasanya kita kunjungi di dalam perjalanan siarah kita. Nanti setelah Arianto bercerita dahulu Bapak Ibu mengenai kisah hidup dari Santa Teresia dan juga nanti akan menceritakan sekaligus mengenai sedikit mengenai orang tua dari Santa Teresia Lisieux, yaitu Santo Luis dan Santa Zélie Martin. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan serahkan kepada Arianto untuk bisa mengisahkan kisah yang luar biasa mengenai seorang suster Karmel, yaitu Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, atau kita juga kenal sebagai Santa Teresia dari Lisieux. Silakan Arianto. Baik, Michael. Iya, Bapak Ibu ada banyak nama-nama dalam bahasa Prancis. Kalau nanti Ari menyampaikan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, ya. Pada bagian yang pertama ini kita akan mendengarkan mengenal Santa Teresia Lisieux, ya, yang juga kita kenal dengan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, ya, dan juga sering disebut sebagai Santa Teresia dari Lisieux dan dari wajah Yesus atau wajah kudus, ya, karena devosinya yang luar biasa kepada sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan nanti pada bagian yang kedua sesudah Michael, saya akan bercerita mengenai kedua orang tuanya yang luar biasa, yang mungkin kita belum mengenalnya karena
mereka berdua atau orang tuanya dari Santa Teresia Lisieux saat ini sudah menjadi santo dan santa, dan dicatat oleh sejarah bahwa yang pertama kali dalam gereja ya kedua pasangan ini ya dinyatakan sebagai santo dan santa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, dalam pendahuluan singkat saya catat di sana bahwa Santa Teresia dari Lisieux dan dari wajah Yesus atau Teresia dari kanak-kanak Yesus lahir di Alençon, Prancis 2 Januari 1873. Barangkali ada yang sama lahirnya 2 Januari ya 1873 dan meninggal di Lisieux, Prancis di 30 September 1897 di usia yang masih sangat muda. Ya, saya juga heran juga ya. 24 tahun beliau sudah meninggal. Ya. Dia dilahirkan dengan nama Marie Françoise Thérèse Martin. Dan dia adalah seorang suster Karmelit dari Katolik Roma tentu saja, yang dikanonisasi sebagai santa dan juga seorang dokter gereja karena tulisan-tulisannya yang luar biasa. Dia adalah satu dari 4 wanita yang diberikan gelar tersebut ya sebagai pujangga gereja atau dokter gereja, dan 3 lainnya Santa Teresa dari Avila, kita pernah berbicara mengenai beliau, atau Teresa de Jesus. Kemudian kemarin minggu lalu kita bicara Santa Katarina dari Siena ya seorang pujangga atau dokter gereja juga, dan satu lagi yang belum lama lah katakanlah diangkat juga oleh gereja menjadi pujangga atau dokter gereja, yaitu Santa Hildegard dari Bingen. Ya. Itu keempat wanita pujangga gereja, ya, istimewa. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus juga disebut sebagai bunga kecil Yesus. Ya. Jalan yang ditawarkan Teresia dalam autobiografinya adalah suatu jalan cinta yang menghubungkan manusia dengan Allah sebagai anak-anaknya. Jalan cinta kasih ini yang oleh Santa Teresia disebut dengan istilah jalan kanak-kanak rohani. Sering juga disebut jalan kecil, yang adalah jalan cinta kasih dan kepercayaan dalam hubungan manusia dengan Allah sebagai Bapa, yang tidak lain adalah hidup di dalam kepercayaan dan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Seperti seorang anak kecil mengharapkan segalanya dari orang tuanya. Ya, begitulah Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia merasa sebagai anak-anak yang tergantung pada Yesus. Bicara mengenai awal hidupnya, Teresia yang tadi Ari katakan dilahirkan di Alençon, Prancis, anak dari ayah Louis Martin, seorang pembuat jam, dan Ibu Marie Azélie Guérang Martin yang pandai membuat pakaian. Nanti Ari akan cerita lebih detail mengenai keduanya. Kedua orang tuanya dikenal sebagai seorang yang saleh. Louis bahkan pernah ingin menjadi biarawan, tetapi ditolak karena ia tidak bisa berbahasa Latin. Sementara Azélie, istrinya, yang kemudian menjadi istrinya, ditolak menjadi suster karena kesehatannya yang kurang baik dan dinilai tidak memiliki panggilan hidup membiara oleh kepala biaranya atau muder. Namun dia meminta Tuhan untuk memberinya banyak anak dan berharap mereka semua dipersembahkan kepada Tuhan. Louis dan Azélie bertemu pada tahun 1858 dan hanya 3 bulan kemudian mereka menikah. Sesudah catatan sipil, kemudian menikah gereja. Mereka melahirkan 9 anak. Bayangkan, 9 anak. Tetapi hanya 5 anak perempuan yang dapat hidup sampai dewasa. Dan Teresia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara yang sangat dicintai oleh ayahnya juga. Saya catat di situ, yang pertama Marie, ya, menjadi suster Marie Hati Kudus. Kemudian yang kedua Pauline, menjadi suster dan dikenal dengan Ibu Agnes dari Yesus. Kemudian yang ketiga Leonie, menjadi suster Françoise
Teres meninggal, ya saya catat di sana. Kemudian yang keempat, kelima, dan keenam, ya boleh dikatakan meninggal. Ya ketiga meninggal, 3 orang meninggal bayi dan 1 orang meninggal di usia 5 tahun. Ya, Mari Helena itu meninggal di usia 5 tahun, sementara 3 yang lain itu meninggal ketika masih bayi, yaitu Joseph Louis, Joseph Jean Baptiste, dan nanti Melanie Teresia, yaitu yang meninggal masih bayi. Kemudian yang juga menjadi suster adalah Celine, yang dikenal dengan Suster Genevieve dari Wajah Kudus, Celine, ya. Dan kemudian yang paling bungsu yang sekarang kita bicarakan yaitu Teresia atau Teres dari Kanak-Kanak Yesus yang meninggal 30 September 1897 di usia 24 tahun dan nanti perayaannya di 1 Oktober, 1 hari sesudah meninggalnya. Ya. Dan beliau dikanonisasi menjadi orang kudus di tahun 1925. Sedikit mengenai orang tuanya, Ibu Teresia, yaitu Azeli, meninggal karena kanker payudara pada tahun 1877. Tentu saja, pada waktu itu belum ada obat untuk menyembuhkan kanker ya seperti saat ini, sehingga penyakit ini betul-betul sangat berbahaya. Dan saat ibunya meninggal, Teresia berusia 4 tahun. Dan ayahnya menjual bisnisnya kepada keponakannya dan lalu pindah ke Lisieux, di mana saudara laki-laki Azeli yaitu Isidor Guarang, seorang apoteker, tinggal bersama istrinya dan 2 putrinya di sana di Lisieux. Kemudian Teresia belajar di Biara Benediktin Notre Dame du Pré, ya, dengan pendidikan yang sangat baik, ya, karena memang dikelola oleh suster-suster Benediktin. Ketika dia berumur 9 tahun, kakaknya Pauline yang bertindak sebagai ibu kedua bagi dia, ya, karena ibunya telah meninggal, memasuki Biara Karmelit di Lisieux. Dia begitu sedih dan sangat kehilangan. Sampai-sampai ia kemudian sakit parah. Meskipun sudah 1 bulan Teresia sakit, tak satu pun dokter yang menemukan penyakitnya. Ayah Teresia dan keempat saudarinya berdoa memohon bantuan Tuhan. Hingga suatu hari, Teresia melihat patung Bunda Maria di kamarnya sedang tersenyum padanya. Dan seketika itu juga ia sembuh dari penyakitnya. Teresia mempunyai sifat perasa dan juga mudah tersinggung. Yang dia tahu sifat ini buruk. Ayahnya sering menasehatinya. Dan lambat laun sifat itu hilang karena dia sadar bahwa sifat itu kekanak-kanakan dan tidak cocok bagi seseorang yang mempunyai cita-cita menjadi seorang suster. Saat kesadarannya ini yang kemudian ditulis dalam autobiografinya, disebutnya sebagai saat berahmat yang mengawali kehidupannya yang baru. Katanya dalam buku itu, Yesuslah yang merubah diriku. Semenjak itu ia mulai sadar bahwa dirinya dipenuhi karunia Roh Kudus. Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya baginya. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar. Karena itu di kemudian hari, setelah ia digelari kudus, ia dinamai Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Teresia dari Lisieux dan dari Wajah Kudus. Teresia juga ingin masuk ke Biara Karmelit yang sama dengan kakaknya. Teresia mencoba bergabung ke ordo tersebut, namun ditolak karena dia masih terlalu muda. Kemudian ayah Teresia mengajaknya berziarah ke Roma. Dan pada saat pidato Paus Leo yang ke-13, lihat di gambar, dia memintanya untuk mengizinkannya masuk biara. Namun Bapak Suci berkata, "Anakku, turutilah keputusan pastor pemimpin."
Syukur tidak lama setelah itu, Uskup Bayeux mengizinkan Teresia memasuki biara. Dan pada April 1888, di usia 15 tahun, Teresia menjadi postulan dari Ordo Karmelit. Pada tahun 1889, ayahnya menderita stroke dan dibawa ke sanatorium swasta Bon Sauveur di Caen. Dia tinggal di sana selama 3 tahun dan kemudian kembali ke Lisieux pada tahun 1892. Ayahnya meninggal pada tahun 1894. Setelah kematiannya, Céline yang merawat ayahnya selama ini juga memasuki biara yang sama dengan 3 saudara lainnya pada 14 September 1894. Juga sepupu mereka, Marie Guarang, turut bergabung pada tahun 1895. Leonie, setelah gagal beberapa kali, akhirnya juga menjadi Suster François Teresa, seorang biarawati di Ordo Kunjungan Maria Suci di Caen. Jadi boleh dikatakan, sesudah ibu mereka meninggal, kemudian kelima anaknya perempuan masuk menjadi menjadi suster-suster, boleh dikatakan. Luar biasa apa yang terjadi pada keluarga ini. Jalan kecil atau jalan sederhana yang dipilih oleh Santa Teresia dari Lisieux. Teresia dikenal sebagai jalan kecil atau jalan sederhana. Dalam mencari kesucian diri, dia menyadari bahwa dia tidak perlu menyelesaikan tindakan-tindakan yang hebat, tindakan kepahlawanan, atau dengan jasa yang besar. Untuk mencapai kesucian dan menyatakan cintanya pada Tuhan, dia menulis seperti ini. Cinta membuktikan dirinya dengan tindakan. Jadi bagaimana saya menunjukkan cinta saya? Aku tidak bisa melakukan jasa besar. Cara yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku adalah dengan menyebarkan bunga. Lihat bunga yang ada di depan salib Yesus. Dan bunga ini adalah pengorbanan yang sangat kecil. Setiap pandangan dan kata, dan hal yang kulakukan adalah aksi cinta yang terkecil. Teresia menawarkan diri untuk melayani suster tua yang selalu bersungut-sungut dan banyak kali mengeluh karena sakitnya. Teresia berusaha melayani dia sebaik-baiknya, seolah-olah dia melayani Yesus sendiri. Ia percaya bahwa jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Yesus. Mencintai adalah pekerjaan Teresia sangat bahagia. Itulah jalan kecil yang dipilih oleh Teresia dari kanak-kanak Yesus, melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan jalan kecil ini juga muncul dalam pendekatannya terhadap spiritualitas. Kadang-kadang ketika saya membaca bacaan rohani, di mana kesempurnaan ditunjukkan dengan ribuan tantangan dan banyak ilusi di sekelilingnya, pikiranku yang kecil dan terbatas dengan cepat menjadi letih. Aku tutup buku tersebut yang membuat kepalaku terbelah dan hatiku haus. Lalu aku mengambil Alkitab dan semuanya menjadi terang. Sebuah kata membuka kaki langit di jiwaku. Kesempurnaan sepertinya sangat mudah. Aku melihat hal itu cukup untuk menyadari kecilnya seseorang dan memberikan seseorang secara menyeluruh seperti seorang anak kepelukan Tuhan yang maha baik. Meninggalkan untuk jiwa yang besar dan pikiran yang besar. Buku-buku yang tidak dapat aku mengerti. Aku bergembira menjadi kecil karena hanya anak-anak kecil dan mereka yang seperti anak kecil itulah yang akan masuk ke dalam pesta surgawi. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk mempertobatkan orang-orang berdosa itu, Teresia mempersembahkan dirinya
sebagai korban penyilih dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan puasa bagi semua orang berdosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Meskipun ia tidak pernah menjadi misionaris, namun beliau dikenal sebagai pelindung misi. Jalan kecil ini juga muncul dalam pendekatannya terhadap doa. Dia menulis, bagiku, doa itu berasal dari hati. Ini merupakan tatapan sederhana ke surga. Doa merupakan permohonan pengakuan dan cinta, memeluk cobaan dan kegembiraan. Dalam satu kata, sesuatu yang supranatural yang membesarkan jiwaku dan menyatukannya pada Tuhan. Aku tidak memiliki keberanian untuk mencari doa-doa indah di dalam buku-buku. Saya hanya melakukannya seperti anak kecil yang belum belajar membaca. Saya hanya menceritakan kepada Tuhan semua hal yang aku inginkan, dan Dia mengerti. Jalan kecil yang dia pilih juga mengungkapkan dan terungkap dalam salah satu doanya. Demikian, Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Inilah doa Teresia Martang kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya, tetapi belum bisa disambutnya karena waktu itu umurnya baru 7 tahun. Teresia baru boleh menyambut tubuh Kristus atau menerima komuni kudus pertama di usia 12 tahun. Di hadapan sebuah salib, ia berjanji, Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberi air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa bertobat. Dicatat pendosa pertama yang bertobat berkat doa Teresia ialah seorang penjahat kelas kakap, pembunuh, yang dijatuhi hukuman mati tanpa menyesal. Namun akhirnya ia bertobat juga di hadapan sebuah salib Yesus sesaat sebelum menjalani hukumannya. Dan itu berkat doa Teresia. Kesehatan yang terus menurun dan saat kematian beliau. Hanya 9 tahun lamanya, Teresia menjadi seorang biarawati. Hidupnya di biara sangat singkat. Namun sungguh berarti. Tahun-tahun akhir Teresia ditandai dengan kesehatan yang terus berkurang, yang dia tahan dengan tabah dan tanpa keluhan. Pada pagi hari Jumat Agung di tahun 1896, dia mendapat pendarahan di mulut karena hemoptisis atau batuk darah. Tuberkulosis yang dia derita bertambah parah. Tentu saja saat itu TBC belum ada obatnya. Teresia sempat bertukar surat dengan misi Karmelit di Perancis, Indochina, dan dia diundang juga untuk bergabung dengan mereka. Tetapi karena penyakitnya, dia tidak dapat bepergian. Pada Juli 1897, dia dipindahkan ke biara untuk orang sakit, di mana dia meninggal dunia pada tanggal 30 September 1897 pada usia 24 tahun. Di saat kematiannya, dia mengatakan, aku telah mencapai titik di mana aku tidak dapat mengalami penderitaan lagi, karena semua penderitaan adalah manis baginya. Dia juga berbisik sambil melihat salib Yesus. Oh, aku cinta padanya, Tuhanku, aku cinta padamu. Teresia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesamanya dari surga.
dia mencatat, dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia. Dan ia menepati janjinya. Semua orang dari seluruh dunia yang memohon bantuannya untuk mendoakan mereka kepada Tuhan telah memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. Setelah wafat, Teresia menjadi terkenal. Setelah buku catatan yang ditulisnya atau autobiografinya diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Kisah Suatu Jiwa atau The Story of Soul. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Aku Percaya akan Cinta Kasih Allah. Teresia dibeatifikasi pada tahun 1923 dan dikanonisasi pada tahun 1925 oleh Paus Pius yang ke-11. Syukur bahwa ketika memperingati 100 tahun Santa Teresia dari Lisieux, saya datang juga bersama peziarah pada waktu itu. Maka secara ringkas, kalau boleh mengulang sejenak mengenai Santa Teresia Lisieux, barangkali pengulangan akan menjadi penting bagi kita yang jarang mendengar beliau. Dia lahir 2 Januari 1873 di Alençon, Perancis. Wafat 30 September di usia 24 di Lisieux, Perancis juga. Tentu saja kita hormati di Gereja Katolik Roma. Dibeatifikasi oleh Paus Pius yang ke-11, 29 April 1923, dan dikanonisasi oleh Paus yang sama, Paus Pius ke-11, 17 Mei 1925. Dan tempat ziarah saat ini yang istimewa yang tadi sempat ditunjukkan basilikanya, yaitu Basilique de Sainte-Thérèse Lisieux, Prancis. Pestanya 1 Oktober sempat dipindahkan, sebelumnya 3 Oktober, kemudian saat ini menjadi 1 Oktober. Dan atributnya tadi Bapak Ibu lihat, selain bunga juga salib Yesus. Dan dia menjadi pelindung di antaranya penderita AIDS dan juga TBC. Michael, itu dulu untuk Teresia Lisieux. Oke. Arianto boleh langsung lanjut dengan orang tuanya, Ri? Nggak bosan saja. Masih lanjut ya, Bapak Ibu ya? Lanjut saja langsung, Ri. Karena nanti boleh, ya? Waktu di Lisieux itu kan tempat orang tuanya bareng, soalnya di Basilika juga. Baik. Ya. Suster, Romo, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika saya juga mempersiapkan acara malam hari ini, saya pun juga terkagum-kagum, meskipun saya pernah mendengar dan membaca riwayat hidup mereka juga, dan saya mengulang kembali. Mereka dikenal sebagai orang kudus pertama, sebagai orang tua yang menjadi santo dan santa di dalam gereja, ya. Jadi sebagai sebuah pasangan. Kedua orang tua Teresia, Santo Louis Martin dan Santa Marie Azélie Guarang, sadar bahwa panggilan kepada kekudusan adalah panggilan untuk semua orang. Dalam kehidupan keluarga mereka menempatkan Allah sebagai yang utama, ya, juga di dalam kehidupan rumah tangganya. Louis Martin lahir 22 Agustus 1823 di Bordeaux, Gironde, Perancis. Dan ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang militer. Saya agak ringkas ya Bapak Ibu ya. Yang seringkali dipindah tugaskan. Keluarganya kemudian menetap di Alençon dan ia mulai bersekolah di sana. Ia tidak mengikuti karirnya seperti orang tuanya, tetapi dia memilih untuk menjadi seorang pembuat jam. Kemudian dia mulai belajar membuat jam di Rennes, Inggris. Di sana ia tinggal bersama sepupu ayahnya. Kemudian dia juga magang di Strasbourg, Prancis, masih berkaitan dengan keahliannya sebagai pembuat jam.
Dia tinggal selama 2 tahun di sana. Kemudian ia pergi ke biara Kartusian di pegunungan Alpen, Swiss, untuk bergabung di dalam komunitas tersebut. Sebagai salah satu syarat, dia harus bisa berbahasa Latin. Maka kemudian dia mundur, tidak jadi bergabung dengan Ordo Kartusian. Kemudian dia mempunyai toko, mendirikan toko yang dikenal dengan nama Rue du Pont Neuf, atau kira-kira jalan jembatan yang baru, di Alençon juga. Karena rumahnya besar, maka ia mengajak kedua orang tuanya untuk tinggal bersama dengannya. Kita masih bicara tentang Louis Martin. Meskipun usahanya berhasil, hidup kerohaniannya tetap dijaga dengan baik. Setiap minggu ia menutup tokonya dan ia pergi ke gereja. Usahanya maju, dia sangat murah hati, dia sangat ramah terhadap semua pelanggannya. Ia bahkan kemudian berhasil membeli sebuah pavilion di luar kota. Dan pavilion ini akan menjadi tempat di mana ia menyepi. Rupanya dia juga hobi memancing. Selama hampir 8 tahun, Louis hidup tenang dalam kesendirian. Ia tidak berkeinginan untuk menikah. Dan hal ini membuat hati ibunya gusar. Ibunya mulai menceritakan kepadanya tentang seorang gadis yang bernama Zélie Guarang, yang nanti akan menjadi istrinya. Seorang gadis yang mengajarinya cara membuat pakaian. Gadis inilah yang akhirnya mampu memikat hatinya dan menjadi istri yang sangat dikasihinya. Bagaimana masa muda dari Azélie yang kemudian menjadi istri dari Louis Martin? Azélie Guarang, ibu dari Theresia Lisieux ini, lahir di Gandelain, dekat Saint-Denis sur Sartong di Prancis juga 23 Desember 1831. Zélie adalah putri kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang tentara kerajaan. Dan Zélie ini mempunyai kakak perempuan yang menjadi suster. Namanya Marie-Louise. Dia seorang suster visitasi di Le Mans, di Prancis, kakaknya. Dan adiknya adalah seorang laki-laki yang namanya Isidore, yang usianya jauh terpaut 10 tahun darinya. Zélie adalah seorang gadis dengan kehidupan rohani yang sangat baik. Dan ia pernah melamar untuk menjadi seorang suster cinta kasih dari Santo Vincentius a Paulo. Namun dia ditolak karena kesehatannya yang kurang baik. Ya, dia ada gangguan pernapasan dan juga migrain. Dan oleh pimpinan biara dia dinilai tidak memiliki panggilan hidup membiara. Namun, Zélie melihat penolakan ini sebagai tanda yang jelas bagi dirinya. Dan ia menerima di dalam iman. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan demikian. Karena aku tidak cukup layak untuk menjadi mempelaimu seperti kakakku yang menjadi suster, maka aku akan menikah untuk memenuhi kehendakmu. Aku mohon kepadamu ya Tuhan, berilah aku banyak anak. Dan berkatilah mereka agar mereka mau membaktikan hidupnya hanya untukmu. Itulah doa Zélie, yang kemudian nanti menikah dengan Louis Martin. Zélie melanjutkan hidupnya dengan mengambil kursus membuat pakaian di Alençon. Ia menyelesaikan kursusnya dengan hasil yang sangat memuaskan. Sehingga kemudian dia juga membuat sebuah toko atau membuka sebuah toko pakaian di Alençon. Dan usahanya berjalan dengan sangat baik dan sangat maju. Ia sangat baik dengan karyawannya, bahkan menganggap mereka keluarganya sendiri. Ya, ia banyak menolong orang. Ya. Dan Zélie berusaha agar apa yang dia lakukan itu seturut dengan apa yang ada di kitab suci. Bagaimana pertemuan pertama Louis dan Zélie yang tadi Ari sempat sebut
ya, hanya 3 bulan saja sesudah mereka bertemu di jembatan Saint Leonard di bulan April 1858, mereka kemudian menikah. Pertama di catatan sipil 12 Juli 1858, kemudian menikah di gereja Notre Dame 13 Juli, 1 hari kemudian 1858. Ya. Antara Louis dan Zélie ada beda 8 tahun usia mereka. Ya. Kehidupan perkawinan mereka jalani dengan kehidupan perkawinan pada umumnya, tetapi ada yang unik Bapak Ibu sekalian. Di awal mereka mempertahankan kemurnian hampir 10 bulan. Mereka masih mau menjalani hidup layaknya cita-cita mereka. Mereka kan mau menjadi seorang biarawan, ya, si Louis Martin. Kemudian juga Marie Zélie ingin menjadi hidup di biara juga. Maka hampir 10 bulan mereka itu menjalani hidup perkawinan, ya, tidak layak seperti suami istri yang baru saja menikah. Tetapi atas saran Bapak pengakuannya yang dikatakan mereka harus memperhatikan panggilan mereka sebagai orang tua, maka Zélie dan Louis lalu mengubah pandangan hidup mereka. Dan kemudian kita tahu mereka mempunyai 9 orang anak, ya, 5 anaknya yang perempuan menjadi seorang atau menjadi suster, ya, dan 4 anaknya yang lain meninggal. 1 meninggal di usia 5 tahun, yang 3 itu meninggal saat mereka bayi. Louis sangat gembira, bapaknya, ya, gembira dengan kelahiran anak-anaknya. Namun ia juga mengalami begitu banyak kesedihan karena 3 dari anaknya meninggal sewaktu masih bayi. Kesedihan terbesar adalah saat kematian Helen yang baru berusia 5 tahun. Louis merasa hatinya sangat hancur. Dan bertahun-tahun kemudian ia sering meratapi kematian anaknya ini. Kemudian di tahun yang sama itu, atau 1 tahun kemudian, dia pindah ke rumah Zélie. Dia menjual tokonya kepada keponakannya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, Louis Martin ini mempunyai panggilan, katakanlah panggilan sayang kepada anak-anaknya. Misalnya terhadap Teresia, kanak-kanak Yesus, anak yang paling kecil, dia menyebut ratu kecil. Atau kepada Mari, permatanya, atau Pauline, mutiaranya, atau Selin, si pemberani dan malaikat pelindung. Karena keakrabannya dengan anak-anaknya. Louis bergabung kemudian dengan komunitas Santo Vincentius a Paulo, tentunya sebagai seorang awam. Dan Zélie kemudian juga bergabung dengan ordo ketiga dari Fransiskan. Sehingga Zélie juga banyak mengunjungi orang-orang sakit maupun juga orang-orang miskin. Kedua orang ini, Louis dan Zélie, dikenal sebagai pasangan yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan di parokinya. Bahkan mereka pun juga sering melakukan pesiaran bersama, misalnya ke Lourdes, ke Chartres, Pongmen, ke Jerman, Austria, Roma, bahkan juga ke Turki. Juga Louis sering retret pribadi, maupun juga Zélie juga sering retret pribadi. Bagaimana kematian Zélie Martin atau ibu dari Teresia, kanak-kanak Yesus, dia terkena kanker payudara. Namun ia berdoa, jika Tuhan ingin menyembuhkan saya akan sangat bahagia. Karena jauh di lubuk hati, saya ingin hidup. Rasa sakit saya adalah meninggalkan suami dan anak-anak saya. Namun jika saya tidak sembuh, itu mungkin karena saya akan lebih berguna jika saya pergi. Zélie sebelum kematiannya, dia sempat berziarah ke Lourdes tahun 1877. Ya, belum lama ya, sesudah
penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette 1858 untuk memohon kesembuhan dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Namun memang Tuhan tidak menghendaki dia sembuh. Akhirnya dia menerima perminyakan orang sakit dan juga komuni kudus. Tanggal 28 Agustus 1877, pukul 11:30 malam, Zélie meninggal dunia di usia hampir 46 tahun. Hari berikutnya, Louis Martin mengambil Teresa kecil untuk mencium ibunya yang terakhir kalinya. Setelah kematian Zélie, Pauline, Marie, Teresia, dan Céline menjadi biarawati Karmelit. Satu demi satu bersama dengan sepupu mereka, Marie Guarang. Sedangkan Leonie kemudian menjadi seorang suster juga. Secara ringkas, mereka, Louis Martin dan anak-anaknya kemudian pindah ke Lisieux. Doa Zélie menjadi kenyataan karena anak-anaknya betul-betul kemudian dipersembahkan kepada Tuhan menjadi suster. Bagaimana kesehatan Louis terus memburuk. Dia berturut-turut kena stroke, diikuti dengan arteriosklerosis atau pendarahan di otak yang menyebabkan ia kehilangan ingatan, kemampuan berbicara, dan halusinasi. Louis, karena stroke-nya, dia juga lumpuh di kakinya. Dia tidak bisa bicara. Kemudian dia juga mengalami lumpuh di tangannya. Bahkan dia juga terkena stroke, ada masalah dengan jantungnya. 2 kali dia menerima minyak suci. Akhirnya pada hari Minggu 29 Juli 1894, di usia yang hampir 71 tahun, Louis meninggal dunia. Jenazah Louis dibawa kembali ke Lisieux dan dimakamkan pada tanggal 2 Agustus 1894 setelah misa Requiem di katedral. Apa yang bisa kita teladani dari kehidupan keluarga Louis dan Zélie Martin? Mereka mempunyai kebiasaan yang dilakukan bersama-sama di dalam keluarga. Tiap pagi hari pukul 5:30 mereka merayakan Ekaristi. Mendoakan ibadat harian setiap hari di hadapan patung Bunda Maria. Mereka selalu hadir dalam misa mingguan dan benar-benar mengkhususkan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Pada saat makan bersama, selalu dibacakan bacaan rohani. Mereka juga melakukan ziarah rohani ke tempat-tempat suci di Perancis. Louis dan istrinya juga biasa melakukan retret pribadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, gereja menggelari pasangan Louis dan Zélie Martin sebagai pasangan kudus untuk menunjukkan bahwa panggilan kepada kekudusan adalah panggilan untuk semua orang Kristiani. Mereka adalah pahlawan-pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Almarhum Paus Yohanes Paulus yang kedua mengatakan, keheroikan harus menjadi keseharian, dan keseharian harus menjadi sesuatu yang heroik. Pasangan Louis dan Zélie Martin dinyatakan yang layak dihormati atau venerabilis pada tanggal 26 Maret 1994 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kemudian dibeatifikasi oleh Paus Benediktus yang ke-16 pada Hari Misi Sedunia 19 Oktober 2008. Dan kemudian 18 Oktober 2015 mereka digelari menjadi santo dan santa oleh Paus Fransiskus. Gereja memperingati pasangan Louis dan Zélie Martin setiap tanggal 12 Juli. Mereka menjadi pasangan suami istri pertama dalam sejarah gereja yang digelarkan kudus sebagai sebuah pasangan.
Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, cerita dari kedua Santo Santa yang adalah pasangan ini. Michael, sampai di situ Michael. Oke, baik. Terima kasih Arianto untuk cerita yang sudah disampaikan. Ya, saya kira kisahnya sangat menarik, ya, khususnya juga selain Santa Teresia dari Lisieux, juga kisah mengenai orang tuanya yang luar biasa, ya, bagaimana sebuah keluarga yang punya 9 anak, dan dari 9 itu kemudian 4 anaknya tidak ada sebelum dewasa, tetapi semua anak-anak yang dewasa semuanya masuk biara, menjadi biarawati, menjadi suster. Ya, itu karenanya juga tentunya kenapa kemudian gereja memberikan sebuah penghormatan yang luar biasa untuk Pasutri, Louis, dan Sally Martin ini. Bapak Ibu, di dalam kunjungan kita di kota Lisieux, ya, satu tempat yang sangat besar yang biasa kita kunjungi pertama kali ketika kita datang di sana adalah Basilika Santa Teresia dari Lisieux. Tadi gambarnya juga sudah ada di awal dari cerita Arianto. Sebuah kompleks yang besar dan sebuah basilika yang sangat indah, Bapak Ibu, dibangun di tempat ini. Kunjungan saya, Bapak Ibu, di tahun 2017 ke tempat ini, itu memang kunjungan yang spesial, ya. Sebuah cerita yang kemudian saya baru dapatkan saat itu dari guide yang bersama dengan saya di Lisieux, karena saya baru pertama kali ke Lisieux. Jadi biasanya untuk tempat-tempat yang pertama kali kita datang, biasanya kita selalu ditemani oleh guide lokal supaya kita juga bisa belajar tentunya. Guide lokal ini tentunya menceritakan mengenai Santa Teresia dari Lisieux yang tadi Arianto sudah ceritakan sangat detail, Bapak Ibu. Namun demikian, kemudian sebuah cerita yang juga sangat menarik diceritakan mengenai orang tuanya, yaitu Santo Louis dan Santa Zélie. Ya, Santo Louis, Bapak Ibu, dan Santa Zélie sebagai pasutri yang dikanonisasi, tadi sudah disampaikan di tahun 2015 oleh Paus Fransiskus menjadi santo dan santa. Salah satu yang menjadi syarat untuk mereka bisa dikanonisasi saat itu adalah mujizat yang bisa dibuktikan tentunya dari doa orang yang berdoa kepada calon santo dan santa tersebut. Dalam hal ini adalah Santo Louis dan Sally Martin. Kisahnya, Bapak Ibu, sangat menarik dan waktu itu betul-betul sangat menyentuh saya karena tahun 2017 itu, ya, ini mungkin saya sharing sedikit pribadi. Tahun 2017 itu saya dikaruniai lagi anak yang keempat, ya. Anak yang keempat, saya sudah punya 3 putri, dan kemudian tahun 2017 itu berarti di tahun 2016 akhir lah, ya. Bulan Desember saya ingat saya dikaruniai anak yang keempat, seorang putri lagi yang masih di dalam kandungan saat itu. Tetapi ternyata waktu di usia kandungan ke-3 bulan, kemudian diketahui bahwa ada sesuatu yang tidak normal dari bayi kami, ya, dan ya kita berusaha yang terbaik tentunya, pergi ke banyak dokter, ya, dokter-dokter yang saya kira sangat-sangat kompeten di Jakarta untuk bisa melihat hal ini, dan memang dikatakan bahwa ada masalah lah, ya, masalah dengan kromosom. Tetapi saya dan istri tentunya tetap berdoa. Nah, tidak disangka Bapak Ibu, ketika kemudian saya ziarah ke Lisieux, ya, dan saya belum tahu cerita mengenai Santo Louis dan Sally Martin saat itu. Nah, guide saya kemudian bercerita bahwa salah satu kenapa kemudian Santo Louis dan Sally Martin itu dikanonisasi adalah karena sebuah mujizat yang terjadi, ya, kisahnya itu mengenai seorang anak yang lahir prematur, Bapak Ibu, di usia 6 bulan. Ya, jadi waktu lahir prematur di usia 6 bulan, namanya Carmen, dia asalnya dari Valencia, dari Spanyol,
Jadi Carmen ini waktu lahir, ya, seorang putri, ya, dia seorang putri, dia lahir. Ternyata karena lahirnya prematur di usia 6 bulan, kemudian banyak sekali organnya yang tidak berfungsi. Ya, ayahnya dan ibunya pasti sedih sekali. Ya, situasinya mungkin sama seperti yang saya alami dengan istri saya saat itu. Dan intinya kemudian Carmen ini sembuh, ya, pulih dan bisa sehat itu karena doa dari orang tuanya lewat perantaraan Santo Luis dan Sally Martin. Ya, jadi semua hal-hal yang dialami oleh Carmen saat itu kurang lebih dialami oleh bayi kami, ya. Jadi satu kunjungan yang luar biasa saat itu buat saya. Saya tidak menyangka bahwa ternyata ada satu kisah yang sungguh luar biasa dari orang tuanya Santa Teresia dari Lisieux. Ya, walaupun Bapak Ibu pada akhirnya bayi kami tetap harus pergi di dalam kandungan ketika usia kandungannya sudah 9 bulan. Ya, dan ya menjelang mungkin 2 minggu kelahirannya dia akhirnya harus pergi juga. Tetapi saya merasa dan percaya bahwa itu adalah jalan yang terbaik karena memang semua dokter sudah bilang, ya, kalau anak ini pun lahir akan banyak hal yang harus tentunya dilakukan, ya, akan banyak sekali kendala dengan kesehatannya begitu. Yang saya ingat waktu itu tentunya paru-parunya tidak berkembang sebelah, kemudian jantungnya juga hanya ada 3 bilik gitu, ya. Jadi banyak sekali kendala secara organ. Dan kami percaya ya itulah jalan yang terbaik dari Tuhan. Dan anak kami kemudian kami namakan juga Teresa, ya, seperti Teresa dari Lisieux. Ya, mungkin sedikit sharing Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu, ya, karena saya kira namanya bayi lahir prematur, kemudian bayi-bayi mungkin yang, ya, kita tahu, ya, banyak mungkin dari kenalan kita atau teman kita yang juga punya kendala yang sama, mungkin Bapak Ibu bisa memberitahukan kepada mereka, ya, bahwa mujizat tetap pasti ada dan satu doa bisa juga dipanjatkan lewat perantaraan Santo Luis dan Sally Martin. Ya, mungkin sedikit sharing dari saya, menambahkan tadi yang disampaikan Arianto. Oke, baik Bapak Ibu, kita sekarang cerita mengenai tempat ziarah Lisieux, ya. Oke, Basilika Santa Teresia dari Lisieux, Bapak Ibu, ini mulai dibangun tahun 1929 dan kemudian diresmikan pada tahun 1951. Selesai seluruhnya pada tahun 1954. Jadi sudah diresmikan sebelum selesai secara keseluruhan, ya. Dibangun dengan satu gaya namanya Neo-Byzantium. Ya, bagus sekali gerejanya Bapak Ibu. Panjangnya 105 meter, jadi gereja yang besar, sangat megah dan lebar 65 meter, tingginya ke bagian yang tertinggi yaitu kubahnya 90 meter. Kapasitasnya itu 4.000 umat dan basilika ini juga diberi gelar sebagai basilika minor. Ya, ini adalah foto-foto saya Bapak Ibu ketika kami berkunjung ke sana. Jadi dari tempat parkir bis kita berjalan dan kita bisa melihat betapa megahnya basilika ini, ya. Oke, kita kemudian masuk ke dalam basilika. Waktu itu karena saya punya janji untuk merayakan Ekaristi bersama dengan grup di tempat ini, maka kemudian kami langsung turun ke bagian bawah dari basilika. Jadi di basilika sendiri ada dua lantai, boleh dikatakan demikian, ya. Jadi kami langsung turun ke satu bagian bawah dari basilika, namanya biasa disebut sebagai krip. Nah, ini adalah foto kripnya Bapak Ibu, saya ambil dari Google. Ya, karena Google punya foto yang lebar sekali, bagus sekali di sini. Dan kemudian kita misa di altar utama yang ada di bagian bawah dari basilika yang disebut sebagai krip. Ya, waktu itu grup kami bersiara dengan 4 orang romo, ya, sebuah kesempatan yang juga luar biasa buat kami semua saat itu. Ya, ini adalah suasana ketika kami merayakan Ekaristi saat itu di bagian krip dari basilika ini, ya. Jadi ziarah itu berkesan sekali juga buat saya, ya Bapak Ibu, karena tadi, ya, cerita yang sudah saya sampaikan.
Oke, ya, ini suasana misa di bagian krib, Bapak Ibu. Dan selesai misa, ya, waktu itu juga saya bersyukur boleh pergi dengan ayah dan ibu saya. Ya, jadi saya kira jarang-jarang ya saya bisa pergi berziarah dengan ayah dan ibu saya. Ya, waktu itu berkesempatan juga bersama dengan kedua orang tua saya. Oke, ini bagian altar di mana tadi kita merayakan Ekaristi, ya. Indah sekali ya Bapak Ibu, bagian bawahnya saja sudah seindah ini, apalagi nanti kita naik ke atas, kita akan lihat juga sangat indah sekali basilika ini. Ada kurang lebih Bapak Ibu 18 altar di basilika ini. Jadi altar-altar yang dipersembahkan dari banyak negara untuk menghormati Santa Teresa dari Lisieux. Ya, jadi bagus sekali ya Bapak Ibu kalau kita foto tentunya semuanya. Ya, ini bagian yang sama, tadi foto dari Google saya kira lebih jelas ya. Oke, nah ini bagian masih di bawah Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita menghadap ke altar, sekarang kita membelakangi altar dan kita berjalan sekarang ke depan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di bagian ujung dari bagian belakang di bagian basilika yang di bawah ini atau biasa disebut krib. Nah, di sini Bapak Ibu ada relikwinya Santo Louis dan Santa Zélie Martin. Ya, jadi relikwi dari orang tua Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa dari Lisieux ini disimpan di dalam peti emas ini Bapak Ibu yang disimpan di krib. Ya. Jadi kalau di basilika ini itu kita tidak melihat makam atau jenazahnya Santa Teresa dari Lisieux karena ditempatkan di Biara Karmel yang tidak jauh lokasinya. Ya, sekarang kita ke atas Bapak Ibu. Kita lihat ya, bagus sekali bagian kubah, bagian altar utama dari Basilika Santa Teresa dari Lisieux ini. Ya, mosaik-mosaik yang ada karena memang dibangun dengan gaya neo-Bizantium tadi sudah disebutkan. Jadi Bapak Ibu, gaya Bizantium itu sangat indah menurut saya ya. Kebanyakan dari gereja-gereja Bizantium yang ada, yang masih tertinggal dari masa itu, hampir semua saya kira sudah banyak yang rusak ya, karena tentunya sudah lebih dari 1.500 tahun bahkan 1.600 tahun. Kemudian juga banyak dari gereja-gereja tersebut yang terdapat di Turki ya, di Turki, karena itu banyak juga yang kemudian setelah tentunya kekaisaran Konstantinopel atau kekaisaran Bizantium jatuh Bapak Ibu ke tangan Turki, maka banyak gereja kemudian dirubah juga menjadi masjid fungsinya. Ya, banyak mosaik-mosaik yang kemudian juga ada yang di cover, ada yang dirusak ya. Seperti mungkin kalau kita datang ke Hagia Sophia yang ada di Istanbul. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melihat bagaimana indahnya gereja-gereja Bizantium dan masih utuh sampai hari ini, saya kira yang paling indah yang pernah saya lihat adalah di Sisilia, Bapak Ibu, di Italia. Ya, mungkin nanti di virtual berikutnya saya akan ajak Bapak Ibu ke Sisilia juga. Ya, di sana gereja-gereja dari abad ke-8 ya. Jadi memang tidak dari abad ke-4 tapi dari abad sesudahnya itu banyak sekali yang masih utuh ya, dan itu bagus sekali memberikan kita gambaran bagaimana bentuk gereja pada zaman Bizantium ya, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6. Dan kenapa saya cerita ini? Karena ketika kita masuk ke Basilika Santa Teresa dari Lisieux ini, dibangunnya oleh arsiteknya memang mengikuti gaya itu. Ya, jadi kenapa kita lihat warnanya keemasan, mosaik-mosaiknya indah, gambar-gambarnya banyak, Bapak Ibu ya. Ini adalah sangat-sangat khas dari arsitektur gereja di zaman Bizantium. Kita lihat kubah-kubahnya, lengkung-lengkungnya ya, semuanya indah sekali. Dan kubahnya juga besar, Bapak Ibu. Kita lihat ada 4 lengkung yang menopangnya. Ya, ini juga arsitektur tentunya yang tidak main-main ya untuk membangun basilika ini. Ya, kita lihat mosaiknya Bapak Ibu yang ada di bagian atas dari altar basilika ini, yang menceritakan kisah
kisah hidup dari Santa Teresa dari Lisieux. Nah, dari Basilika Bapak Ibu, ya, kita kemudian akan pergi ke tempat yang berikutnya, yaitu Biara Karmel, ya. Ini juga foto yang saya ambil dari Google, Bapak Ibu, ya. Suasana yang ada di sekitar dari gereja, ya, biasa disebut Biara Karmel di sini, di mana di dalamnya Bapak Ibu tersimpan jenazah dari Santa Teresa dari Lisieux. Ya, kita masuk ke dalam dan kita akan langsung bertemu dengan sebuah peti dari kaca, Bapak Ibu, yang tersimpan di sana, ya, terbaring di sana. Ini adalah jenazah dari Santa Teresa dari Lisieux. Ya, jadi inilah dua kunjungan yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu, di kota Lisieux. Ya, Tuhan berkenan, Bapak Ibu, boleh bersiarah ke tempat ini. Ya, ini tempat bagus sekali, Bapak Ibu. Ya, gerejanya bagus, kemudian ceritanya juga luar biasa. Ya, apalagi mengenai orang tua, saya kira, ya, pasangan suami istri pertama kali dalam sejarah gereja, Bapak Ibu, belum pernah ada sebelumnya yang dikanonisasi menjadi santo dan santa. Ya, ini sebuah hal yang luar biasa, ya, bagaimana sebuah keluarga, ya, bukan orang religius, ya, orang biasa saja seperti kebanyakan dari kita semua, tetapi juga bisa menjadi santo dan santa. Ya, ini satu hal yang sungguh-sungguh juga luar biasa. Ya, bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak mereka, Bapak Ibu, sehingga semuanya bisa menjadi biarawati, ya, menjadi suster. 4 menjadi suster Karmelit, 1 menjadi suster Klaris, 1 menjadi santa, yang 1 lagi itu sekarang ini sudah dalam proses, ya, yang Leoni sudah dalam proses sekarang. Adalah venerabilis, ya, gelarnya adalah venerabilis. Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin dari saya. Arianto mungkin mau menambahkan pengalamannya ziarah ke Lisieux. Arianto, silakan. Iya, sedikit saja, Mike, bahwa ketika yang pertama kali saya datang ke sana 97, itu pas peringatan 100 tahun wafat beliau, ya, sehingga relikwi jenazah Santa Teresa dari Avila ini di Lisieux, sorry, kok salah lagi. Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini dibawa ke Basilika, Mike. Ya, jadi waktu itu oke. Untuk sementara dipindahkan ya. karena fokus 100 tahun Santa Teresa Lisieux ini di Basilika itu. Ya, jadi dipindahkan. Dan memang ketika 100 tahun itu sebuah pesta 1 tahun yang besar, ya, untuk kota kecil Lisieux. Dan umumnya kalau kita berziarah ke Lisieux, selain ke Santa Teresa, kita juga akan mengunjungi satu tempat, katakanlah yang sangat terkenal, yaitu Saint Michel, ya, Mike, ya. Ya, Mont Saint Michel, ya. Mont Saint Michel yang sangat terkenal nggak jauh dari situ. Itu juga ada gerejanya, ya. Tapi sebagai tempat wisata sangat terkenal. Ya, umumnya digabung, ya, kalau itu perjalanan tersendiri. Tapi kalau dari Paris kemudian mampir, saya pernah lakukan, ya, itu biasanya tidak dengan Mont Saint Michel. Ya, jadi bisa ada 2 rute untuk pergi ke Teresa Lisieux, ya. Dan daerah Normandi ini kan daerah pendaratan sekutu dulu, ya. Ini memang daerah yang menarik sekali, ya. Bagus, ya. Kemudian pertanian, ya, kita tahu ada kuda Normandi yang bagus juga, ya. Jadi daerahnya unik memang, daerah Normandi di sebelah barat dari kota Paris. Ya. Jadi Mike, barangkali memang Santa Teresa Lisieux tidak banyak dikenal, ya, karena ada banyak santo-santa yang besar. Tapi toh kita perlulah untuk mengenal, karena Santa Teresa Lisieux ini juga menjadi pelindung Eropa bersama dengan Jeanne d'Arc juga, ya. Sehingga kita perlu mengenal beliau. Ya. Itu aja, Michael. Iya. Waktu itu saya ingat, ya, tiba-tiba saya teringat. Guide saya bilang, waktu Santa Teresa Lisieux dimakamkan, ya, itu yang mengantar ke pemakaman. Karena
awalnya tentunya tidak dimakamkan di biara biara Karmelit yang tadi, tetapi dimakamkan di tempat pemakaman umum. Ya. Waktu Santa Teresia Lisieux dimakamkan, itu yang mengantar ke pemakaman hanya 5 orang saja. Ya, jadi dia boleh dibilang ya dia nobody gitu. Ya, dia bukan orang penting lah. Tetapi Bapak Ibu, setelah dia meninggal, kemudian teman-temannya di biara, mungkin kepala biaranya saat itu melihat surat-surat yang ditulis, itu semua amazed semua takjub dengan bagaimana iman, bagaimana dia menuliskan semuanya. Ya, tadi sebagian Arianto sudah cerita, kalau Bapak Ibu tadi mendengar kisah bagaimana dia mengumpamakan dirinya sebagai mainan dari Yesus, itu luar biasa sekali. Ya. Bagaimana dia ya menyerahkan dirinya untuk betul-betul dipakai oleh Yesus. Ya. Jadi setelah dilihat semua surat-surat tulisannya itu, maka kemudian ya tidak heran Bapak Ibu kalau kemudian gereja mengangkatnya sebagai doktor gereja. Dan dari 4 wanita yang tadi diangkat sebagai pujangga atau doktor gereja ya oleh Gereja Katolik Roma, ya saya kira semuanya hebat-hebat semua ya. Santa Teresa Avila, kemudian yang kita udah pernah kunjungi tempatnya Bapak Ibu, Santa Teresa Avila, kemudian Santa Katarina dari Siena, minggu lalu kita sudah virtual juga ke Siena ya. Jadi waktu mereka masih hidup mungkin tidak begitu dikenal, tetapi waktu mereka sudah tidak ada Bapak Ibu dan dilihat surat-suratnya itu ternyata luar biasa. Jadi kemudian waktu dipindahkan Bapak Ibu, tadi saya sempat tampilkan juga fotonya sedikit di dalam presentasinya Arianto, itu ada satu arak-arakan yang besar sekali. Mereka memindahkan jenazah Santa Teresa dari Lisieux ini dari makam ke biara Karmelit. Ya, jadi itu dilakukan tentunya di tahun-tahun yang sesudahnya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan. Kalau bisa kami bantu jawab, kalau tidak bisa ya kami simpan dulu pertanyaannya, kami cari dulu jawab. Ada sedikit waktu ya. Tadi ya, kami mohon maaf bahwa cerita saya mengenai Zeli dan Luis tadi tidak ada di PowerPoint karena tadi agak mendadak saya putuskan saya mau cerita lebih lengkap sajalah sehingga tidak sempat membuat PowerPoint ya. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Yang penting saya mau memperkenalkan pasangan ini kepada Bapak Ibu secara lebih lengkap. Ya, kalau tadi kan sangat sederhana yang ada di PowerPoint. Ya, itu saja maksud saya. Mohon maaf untuk yang bertanya-tanya Pak Hendri dan ada yang di YouTube bertanya kepada saya. Ya, terima kasih. Iya, thank you Arianto sudah menyiapkan juga ya cerita-ceritanya. Jadi Arianto yang harus research ya untuk bikin semua cerita Santo Santa ini. Ya, kalau saya lebih banyak cerita tempatnya saja ya. Ya, kita bagi-bagi tugas Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya senang juga, Mike, karena saya punya beberapa catatan yang kemudian menjadi lebih lengkap lagi begitu. Sehingga buku saya menjadi banyak nih. Saya membuat catatan-catatan setiap perjalanan, lalu sekarang menjadi lebih lengkap lagi karena explore lagi gitu. Dan dilengkapi dengan kunjungan-kunjungan, sehingga sebetulnya banyak dari cerita-cerita itu kami sudah berkunjung gitu ya, karena saya memulai sebagai tour leader tahun 93 ya, sehingga ya ada banyak yang berulang tempat-tempat ziarah. Kalau saya catat ya sudah 47 negara saya kunjungi dan tentunya ada banyak yang terulang seperti Israel maupun juga Lourdes dan banyak tempat lain, tapi juga ada yang baru sekali misalnya gitu ya. Yang baru saya kunjungi, nah itu menjadi lebih menarik. Misalnya, saya baru misa sekali saja, ini ada yang hadir di sini, Pak Heri Dahana, itu di tempat Santa Faustina. Saya sudah sering ke sana, tetapi di kapel utama di mana relikwi Santa Faustina berada, saya baru sekali aja bisa misa di situ. Padahal kunjungan saya sudah sering gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu sering berbeda, ya. Apalagi mungkin pengalaman yang Lourdes, Roma atau Israel ya, itu pengalamannya banyak sekali ya. Dan setiap kali selalu punya
karena selalu membawa doa-doa dari banyak peziarah, pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ya, ini ada banyak teman-teman kami yang rajin berziarah bersama kami, ada yang lain, ya, meskipun tidak selalu dengan Ari atau dengan Michael, masih ada dengan Aldo maupun juga dengan Arifin atau dengan Alvin, dan sekarang anak saya juga mulai membawa tur dengan Ian, ya. Mudah-mudahanlah sesudah pandemik ini selesai kita bisa berziarah lagi, dan ada informasi bahwa Israel akan dibuka tanggal 23 Mei, ya. Mungkin masih informasi awal karena pasti perlu vaksin dan masih perlu PCR juga, swab juga, ya. Tapi pelan-pelan nanti pasti akan terbuka lebih lebar gitu, ya. Karena kami punya katakanlah 15 grup yang masih harus kami tunda keberangkatannya, ya. Harus kami jadwal ulang, ya. Mereka sudah deposit, tapi deposit memang tidak bisa kembali karena kami juga deposit ke airlines, ya, terutama airlines, tapi nanti bisa kita atur lagi keberangkatannya. Jadi kami mohon maaf bahwa saat ini belum ada kepastian, Eropa belum ada kepastian, ya. Tapi Israel sudah ada informasi 23 Mei akan terbuka, hanya memang pelan-pelan lah, pelan-pelan, ya. Kita akan pastikan grup-grup yang sudah kita tunda kemarin, kita nanti akan bicarakan lagi lah, ya. Itu, terima kasih untuk pengertiannya, dan mudah-mudahan yang belum berangkat nanti di lain waktu, ya, Tuhan berkenan ada saja jalan, ya, ada saja jalan untuk kita bisa berziarah. Memang kalau saya ditanya mana dulu ya Mas Ari kalau mau berziarah, saya akan katakan Israel, ya, karena di sana Yesus hidup, berkarya, dan wafat. Dan nanti membaca kitab suci itu menjadi lebih mudah karena kita bisa membayangkan tempatnya. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur ke Eropa dulu, jangan lupa ke Israel. Ya. Jadi itu penting sekali. Ya, saya pernah membawa ibu saya ke Israel, tapi belum ke Eropa. Ya. Keempat anak saya sudah bawa ke Israel semuanya pada saat kelas 2 SMA. Ya, istri saya juga. Ya. Jadi kita sama-sama berdoalah supaya kita bisa ke sana di saat yang Tuhan sendiri berkenan. Ya, ya itu Michael. Oke, thank you Ari. Ada pertanyaan, jenazahnya utuh atau tidak, Arianto? Mungkin Arianto ada info. Kalau dari yang saya ketahui, saya baca sejauh ini memang tidak incorruptible, ya, Santa Teresia dari Lisieux. Nggak tahu Arianto ada informasi mengenai hal ini? Iya, Mike, informasi yang saya terima juga tidak pernah dikatakan utuh, ya. Maka selalu disebut dengan relikwi, karena relikwi itu bagian dari jenazah mana saja, ya. Tetapi ingat bahwa seseorang diangkat menjadi santo atau santa, dikanonisasi bukan karena pertama-tama jenazahnya utuh, bukan. Tapi karena memang kehidupannya, imannya yang luar biasa, ya. Tapi Santa Teresia dari Lisieux, ya, saya tidak dapat informasi bahwa masih utuh, ya. Tapi itu jelas jenazah beliau, ya. Itu Michael. Iya. Memang Santa Bernadette itu luar biasa, ya. Kita sudah pernah ke Nevers juga di virtual kita, dan catatan penelitian waktu pembongkaran jenazahnya Bernadette itu lengkap sekali dari para dokter yang ada, dan memang masih utuh. Ya, tetapi sekali lagi seperti Arianto sampaikan, tidak semua dari orang-orang kudus yang kita miliki di dalam gereja kita itu jenazahnya utuh, ya. Ada juga yang relikwinya, ya, termasuk juga saya kira Santa Teresa dari Lisieux ini. Ya, dari informasi yang saya coba cek ini Bapak Ibu, ya, demikian juga ditulis, ya. Memang tidak ditulis bahwa waktu digali itu jenazahnya utuh. Tidak ada informasi itu. Oke, kalau Bernadette, ya Michael, ya, bisa kita pahami kenapa utuh. Ya, paling sempurna dari semua santo santa itu Santa Bernadette, karena Bunda Maria sendiri di dalam penampakannya mengatakan, aku tidak akan memberikan kebahagiaan di dunia ini, tapi kelak di kemudian hari. Itu benar disampaikan oleh Bunda Maria kepada Bernadette, ya. Dan selama hidupnya memang Bernadette itu kan betul-betul menderita, ya, juga sakit-sakitan, ya. Dan jenazah yang utuh itu betul-betul
menjadi satu tanda bukti nyata bahwa Tuhan berkarya, ya, sehingga masih utuh, boleh dikatakan sempurna. Itu Michael. Ya, thank you Arianto. Ini kalau dari yang saya lihat sekarang ya, Ari, Katarina Labore juga utuh, Ri. Iya. Katarina Labore ya, kita sudah juga datang waktu kita ke Kapel Medali Wasiat di Paris. Tidak sesempurna Bernadette, ya itu maksud saya. Memang tidak sesempurna itu ya. Oke, ya banyak. Ada pertanyaan, ya. Ya, saya kira yang kita bisa pelajari lagi mengenai the incorruptible ya. Jadi di dalam gereja kita, saya kira tidak hanya di gereja kita, tapi juga di gereja Ortodoks mereka juga punya, saya kira banyak hal seperti ini. Dan itu tentunya mujizat yang terjadi dari Tuhan. Oke, paket wisata ke Lisieux, apakah satu paket dengan ke Lourdes? Biasanya demikian, ya, karena sudah sama-sama di Prancis. Jadi Lisieux, Lourdes, kemudian Nevers, kemudian kota Paris sendiri pasti ya, itu umumnya di dalam satu rangkaian acara perjalanan. Ya, Pak Heri Dahana, semoga akhir tahun ini bisa terrealisasi untuk rute Holy Land. Amin, Pak. Ya, kita doakan bersama. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya? Ya, mau buka mikrofon boleh ya, Michael? Ya, boleh, silakan. Ya, kami berusaha sharing dari apa yang pernah kami alami ya. Jadi, kenapa kita sudah di pertemuan ke-25 sekarang ya. Dan saya kira hampir semua tempat-tempat yang pernah kita datang itu sudah kita share di dalam virtual ya. Jadi masih ada tempat-tempat lain. Nanti minggu depan juga kita akan pergi ke tempat yang lain yang menarik juga ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya izin untuk share screen lagi ya, melanjutkan sedikit. Oke, Arianto, ini ada Ibu Lili tanya biaya Lourdes dan sepupu. Kurang lebih biayanya ya, biasanya sekitar mungkin 3.500-an begitu. Ya. Sampai 4.000 ya, Meg ya, untuk 4.000 tergantung 2 harinya, minggu perjalanan kurang lebih ya. Ya, tergantung harinya. Oke, US dollar ya. Saya lanjutkan ya, share screen-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, minggu depan Bapak Ibu kita akan ketemu lagi di dalam virtual kita, virtual pilgrimage series. Ya, kita akan bersiarah ke Paray-le-Monial yang ada di Prancis. Hari ini kita ke Lisieux. Minggu depan kita ke Paray-le-Monial. Ya, Lisieux dan Paray-le-Monial ini Bapak Ibu adalah dua tempat yang juga sangat-sangat jarang kita datangi di dalam siarah kita ya. Saya sendiri juga baru sekali Bapak Ibu datang ke Paray-le-Monial, sama seperti juga ke Lisieux ya, di dalam tahun yang berbeda ya. Kita akan bercerita, Arianto nanti akan sharing lagi mengenai kisah hidup Santa Margareta Maria Alacoque dan kemudian mengenai devosi hati Yesus yang Maha Kudus, dan juga nanti saya akan share sedikit mengenai tempat siarah Paray-le-Monial ini. Hari Rabu Bapak Ibu minggu yang akan datang tanggal 21 April ya, di jam yang sama. Baptisnya anak saya yang paling kecil, Mak. Santa Margareta Maria Oke. Alacoque. Ya. Jadi Lisieux dan Paray-le-Monial ini juga mengakomodasi keinginan dari salah satu peserta virtual kita ya. Mungkin beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu sempat juga meminta untuk bisa datang ke Lisieux dan ke Paray-le-Monial. Jadi hari ini dan minggu depan kami coba untuk penuhi ya permintaannya. Bapak Ibu, sorry, ini tanggal 18 ya. Sorry Bapak Ibu, ini bukan tanggal 21 tapi tanggal 18. Hari Minggu ya, jam 19.30. Indonesian Pilgrimage Travel Agents Association. Jadi kami para penyelenggara siarah itu punya asosiasi Bapak Ibu, namanya IPTA. Ya, IPTA, Indonesia Pilgrimage Travel Agency Association. Ya, nah IPTA ini
dengan bantuan seorang guide lokal berbahasa Indonesia yang ada di Paris, itu ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat suasana Minggu Paskah di Kota Paris. Ya, jadi hari Minggu tanggal 18 April, sorry ini saya belum sempat koreksi tadi, jam 19.30 juga ya, Bapak Ibu bisa daftar lewat kami, bisa kirim WhatsApp ke 0818-783-552. Ya, tetapi ini ada biayanya ya Bapak Ibu, ya karena guide di Paris kita juga mau bantu teman-teman kita di sana supaya mereka juga yang sudah setahun ini Bapak Ibu tidak ada grup praktis, mereka juga bisa mendapatkan berkat dari kami semua, dari kita semua yang ada di Indonesia. Jadi mari daftar Bapak Ibu ya, bagus acaranya. Sudah yang kedua ini ya, sudah yang kedua. Bulan yang lalu saya kira sempat juga Yita, namanya Yita, guide-nya namanya Yita, mengajak kita semua jalan-jalan juga di Kota Paris. Jadi sekali lagi ini tanggalnya salah dan harinya Bapak Ibu yang benar adalah sesuai dengan yang ada di flyer ini, hari Minggu 18 April jam 19.30. Silakan Bapak Ibu bisa daftar ke WhatsApp kami. Bapak Ibu yang masih ingin membeli buku Bon Camino ya, masih ada, masih bisa dapat promo 40.000. Silakan Bapak Ibu bisa pesan juga lewat kami ya. Kami bantu Pak Joko dan teman-teman untuk bisa men-sharingkan pengalaman rohaninya dan juga pengalaman tentunya perjalanannya ya secara mental maupun fisik dan juga spiritual di dalam perjalanan Ziarah Bon Camino ya, perjalanan menuju ke Santiago de Compostela. Bagus ya, Bapak Ibu bisa beli bukunya, nanti kami akan kirimkan. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, YouTube channel kami di Stella Quarta Official, kemudian Facebook kami di Stella Quarta Wisata, dan Instagram kami di stella.quarta. Silakan bisa follow, dan juga bisa kirim pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp kami di 0818-783-552. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin melihat seluruh acara virtual yang ada sebelumnya bisa lihat di Stella Quarta Official di YouTube channel kami ya. Semua sudah kami rangkum di sini juga untuk acara VPS Special dan juga acara Biblical Journey bersama Romo Yosef Susanto yang kami juga adakan waktu itu sebanyak 15 minggu. Bagi Bapak Ibu yang punya file-file foto digital yang belum sempat dicetak, mulai sekarang boleh untuk mencetak lagi ya, bisa klik di photobook.id supaya jangan sampai file digitalnya rusak karena banyak sekali Bapak Ibu yang datang ya. Kemudian dengan sedihnya sharing mengatakan bahwa foto-fotonya, filenya hilang semua karena hard disknya rusak, CD-nya rusak, ya kena virus, ya mungkin Facebooknya dihack orang, yang semua fotonya disimpan di Facebook Bapak Ibu, ternyata Facebooknya dihack orang. Fotonya dihapus semua sama yang ngehack. Ya, sedih sekali kan Bapak Ibu ya. Itu kan artinya seperti sebagian dari hidup kita lewat foto-foto itu hilang semua. Makanya salah satu cara yang kita harus tiru lagi dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, yaitu mereka cetak foto sehingga mereka bisa meninggalkan kenangan buat kita semua. Bisa klik di photobook.id. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin lihat souvenir rohani bisa klik di catholicsouvenirs.com. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hadirannya malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa kepada Santa Teresia dari Lisieux. Arianto, silakan. Bapak Ibu sekalian, para Romo Suster yang hadir, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga perjumpaan kita, sharing iman ini, memperkuat iman kita dan kesetiaan kita dalam pengabdian kepada Tuhan lewat pekerjaan dan tugas kita sehari-hari. Mari kita doa penutup dari doa kepada Santa Teresia dari Lisieux. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Teresia, dalam hidupmu yang singkat itu, engkau telah mencapai kemurnian malaikat. Kasih-Mu melimpah, penyerahan-Mu kepada Allah sepenuh hati. Kepadamu ku berdoa dengan penuh percaya. Engkau telah menerima berkat dari kebajikan-Mu. Mohonkan rahmat dari Tuhan, supaya hatiku menjadi murni. Juga rahmat supaya aku terhindar dari hal-hal yang dapat menodai kebajikan untuk berkenan kepada Allah.
Semoga aku merasakan kekuatan doa-Mu tatkala aku membutuhkannya. Hiburlah aku bila dalam hidupku aku merasa sedih, terutama pada akhir hidupku, supaya aku pantas ikut menikmati kebahagiaan seperti Engkau di surga. Santa Teresia, doakanlah aku, supaya aku layak menikmati janji-janji Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Romo Suster, Bapak Ibu sekalian. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita boleh saling menemani. Terima kasih saat Pak Ari pandemi. dan Pak Arifin, Pak Michael. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sama Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Luar biasa. Teman. Terima kasih Malam, semuanya. Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Heri. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Ada Ibu Teresia juga. Ya. Suster. Terima kasih Terima Pak. kasih Suster Maria Virgo. Francisca. Bu Teresia. Sampai ketemu. Kevin. Terima kasih banyak. Ada Ketemu lagi. travel yang sudah datang. Amin. Amin. Terima kasih ceritanya Amin. Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih. Ibu. Sama-sama Mari. Bu Mari. Sampai jumpa Pak. Terima kasih banyak. Ya, Selamat Suster, malam, selamat terima istirahat kasih. semuanya. Ya, Terima kasih terima kasih sama-sama Pak semua. Mika dan Pak Arianto. Terima kasih tidur yang Suster. nyenyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Pak Sumanto, terima kasih. Sumanto, Terima thank kasih you. selalu datang. Bu Yosefin, terima Bu kasih. Lili, thank you. Selalu datang Makasih juga. Pak. Ya, Pak Mika, thank Thank you makasih. semua. Terima kasih Bu Pak Lili. Heri, thank you Pak Pak Heri. Arianto, makasih. Sampai ketemu ya Pak Heri. Lagi. Ya, Terima kasih. Sehat, Terima Pak kasih Heri. Pak Heri. ya terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam semua buat keluarga. Salam semua. Salam. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk mengakhiri meeting kita malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang ya dengan ziarah ke Paralemonial. Thank you Arianto. Thank you Terima kasih Michael. Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Oh. Salam. Selamat malam. Malam, Ibu. selamat malam semuanya. Stella, Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella, Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella, Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.